Tahun 1914, Eropa dilanda konflik terbesar dalam sejarah. Apa yang menyebabkan konflik tersebut? Siapa saja pelakunya? Lalu apa dampaknya bagi dunia ke depannya? Inilah saya, Muhammad Reza Tantowi dalam Jejak-Jejak Sejarah. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Meskipun sekarang kita mengalami masa pandemi COVID-19, kakak harap adik-adik semua tidak patah semangat untuk belajar. Pada episode pertama, Jejak-Jejak Sejarah hari ini, kita akan membahas topik tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, kalau kita membicarakan tentang perang, apa sih yang ada di benak-benak adik-adik semua? Bermusuhan, tembak-tembakan, dan segala macam seperti itu kan. Betul sekali. Jadi Perang Dunia Pertama adalah konflik yang paling mematikan dalam sejarah umat manusia, di mana konflik tersebut melibatkan negara-negara dari satu negara melawan negara lainnya. Oke. Sampai sini kita akan bahas dulu tentang motif, pelaku, terus pihak-pihak yang terlibat, serta bagaimana jalannya perang, serta dampak perang bagi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab Perang Dunia Pertama. Faktor-faktor penyebab Perang Dunia Pertama terbagi menjadi dua. Ada faktor umum dan juga faktor khusus. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor umum. Agar adik-adik mudah memahami dan menghafal faktor-faktor umum penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama, adik-adik harus mengingat ada 4 huruf, yaitu M, A, I, N atau main. Itu cara agar adik-adik mudah mengingat faktor-faktor penyebab Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah M. M adalah singkatan untuk militerisme. A adalah alliance. I untuk imperialisme. Dan yang terakhir N adalah untuk nasionalisme. Kita bahas satu persatu dulu. M, militerisme, adalah sebuah usaha dari negara-negara, terutamanya dari Jerman dan Inggris, untuk membangun kekuatan militer satu sama lainnya. Inggris dengan kekuatan angkatan lautnya yang sangat kuat selama bertahun-tahun dan berabad-abad berhasil membangun imperiumnya dengan sangat kuat. Di satu sisi, Jerman ingin menyaingi kekuatan militer Inggris. Makanya inilah negara-negara inilah yang nanti akan saling berperang dalam Perang Dunia Pertama. Itu yang M, yang pertama, militerisme. Selanjutnya adalah A. Apa itu A? A adalah singkatan untuk alliance atau aliansi. Negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu satu sama lain saling membentuk kubu-kubu masing-masing. Antara satu negara membentuk kubunya sendiri dan negara lain membentuk kubunya sendiri. Dalam Perang Dunia Pertama terdapat 2 kubu yang saling berperang satu sama lain. Pertama adalah Inggris, Prancis, dan Rusia. Mereka membentuk aliansi yang bernama Triple Entente. Sedangkan Jerman dan juga Austria-Hungaria serta Turki Ottoman, mereka membuat suatu aliansi yang bernama adalah Triple Alliance. Jadi kekuatan-kekuatan ini saling menyerang antara satu kubu dengan kubu yang lain, sehingga itulah yang menjadi penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Antara satu kubu dengan kubu lain ingin membuktikan siapa yang paling kuat dan siapa yang akan menang. Selanjutnya adalah I. I adalah singkatan untuk imperialisme. Seperti kita tahu, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, mereka mempunyai negara-negara koloni atau negara jajahan di Afrika. Melihat hal tersebut, timbul niatan dari Jerman ingin menguasai juga wilayah Afrika, sehingga Jerman menyatakan berperang melawan negara-negara dari Triple Entente. Dan yang terakhir adalah N. N itu adalah singkatan untuk nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah gerakan rasa cinta tanah air di negara-negara Eropa. Seperti kita tahu, nasionalisme di sini ingin menunjukkan bahwa negara saya lebih baik dari negara kamu.
Jadi adik-adik berpikir, tapi kan Kak, nasionalisme itu bagus gitu. Nasionalisme itu kan cinta tanah air. Nah, jawabannya seperti ini. Memang nasionalisme itu bagus. Tapi dalam konteks Perang Dunia Pertama, nasionalisme tersebut mengakibatkan satu negara itu merasa lebih hebat dari negara lainnya. Sehingga nasionalisme di sini menjerumuskan negara tersebut ke dalam perang. Kalau tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor umum terjadinya Perang Dunia Pertama, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor khusus terjadinya Perang Dunia Pertama. Faktor-faktor khusus terjadinya Perang Dunia Pertama disebabkan karena terbunuhnya calon raja dari Austria-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand. Siapa yang membunuh Franz Ferdinand? Yang membunuh Franz Ferdinand adalah seorang separatis dari Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Lalu kenapa terbunuhnya Franz Ferdinand bisa memicu terjadinya Perang Dunia Pertama? Hal ini terjadi sangat kompleks ya adik-adik ya. Seperti kita tahu, Austria-Hungaria itu adalah sebuah kerajaan yang murni etnis. Jadi dia itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada suku bangsa Jerman di situ, ada suku bangsa Australia, ada suku bangsa Hungaria di situ, Bulgaria, dan juga suku bangsa Serbia. Terutama yang Serbia ini teman-teman, terutama Serbia ini dia ingin memisahkan diri dari Austria-Hungaria. Sehingga Gavrilo Princip pada saat itu berpikir gimana caranya supaya dia Serbia itu bisa memisahkan diri dari Austria-Hungaria. Maka disusunlah sebuah rencana untuk membunuh putra mahkota dari Austria-Hungaria yang bernama Franz Ferdinand. Terbunuhnya Franz Ferdinand tentu memicu kemarahan dari Austria-Hungaria. Dan berselang 5 hari setelah Franz Ferdinand terbunuh, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Serbia di satu sisi yang merupakan wilayah dari Austria-Hungaria itu meminta bantuan dari Rusia. Seperti kita tahu, Rusia itu kan tergabung dalam Triple Entente. Jadi Perang Dunia Pertama itu seolah-olah terjadi gini, jika teman kamu dipukul maka kamu tidak terima, karena yang terjadi seperti Perang Dunia Pertama juga seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada satu negara diserang oleh negara lain, maka negara lain akan ikut membantu. Selanjutnya kita akan membahas negara-negara mana saja yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama serta tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ada dua kubu, yang pertama adalah Triple Entente dan yang kedua adalah Triple Alliance. Kita akan bahas satu persatu dulu. Triple Entente. Triple Entente terdiri dari beberapa negara seperti Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan juga Rusia. Selain itu, ada Triple Alliance yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Turki Ottoman. Triple Entente terdiri dari Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Inggris dipimpin oleh tokoh yang bernama Raja King George V, sedangkan Prancis dipimpin oleh Raymond Poincaré, dan Rusia dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Tsar Nicholas II. Sedangkan dari Triple Alliance terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Turki Ottoman. Jerman dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II, Austria-Hungaria dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph, dan Turki Ottoman dipimpin oleh Sultan Mehmed V. Nah, adik-adik tadi sudah belajar tentang penyebab Perang Dunia Pertama, tokoh-tokohnya siapa saja, serta faktor-faktor penyebabnya serta negara-negara yang terlibat. Sampai sini adik-adik masih paham atau ada yang bingung? Jika adik-adik masih bingung, silahkan adik-adik tulis di kolom komentar di bawah sini ya, sebelum kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jalannya perang. Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 1914 sampai tahun 1918. Perang Dunia Pertama disebut juga dengan Great War. Kenapa disebut juga dengan Great War? Karena di Perang Dunia Pertama ini, teknologi sudah sangat maju, teknologi militer sudah sangat hebat, juga sudah ditemukannya pesawat terbang. Jadi teman-teman, Perang Dunia Pertama itu disebut juga dengan Perang Parit. Kenapa Perang Parit? Karena di dalam strategi perperangan, dua negara yang terlibat ini, baik Inggris, Prancis, Belgia maupun Jerman dengan Turki Utsmani dan juga Austria-Hungaria, itu mereka membuat sebuah teknik strategi bertahan yang namanya parit-parit pertahanan. Nah, parit-parit pertahanan itu dibentuk supaya musuh tidak bisa menyerang dengan mudah ke parit musuh yang lainnya. Di tengah-tengah antara satu parit dengan parit lainnya itu disebut sebagai zona kematian atau no man's land. Jadi di no man's land ini biasanya ketika satu kubu melancarkan serangan, kubu lain melancarkan serangan juga, maka di tengah-tengah antara satu parit dengan parit lainnya itu menjadi zona kematian bagi kedua pasukan negara tersebut. Beberapa pertempuran hebat dalam Perang Dunia Pertama yang pernah tercatat dalam sejarah antara lain Battle of Somme yang terjadi di wilayah Prancis,
Battle of Ardennes yang berada di wilayah Belgia, serta Battle of Gallipoli yang berada di wilayah Turki Ottoman. Lalu bagaimana akhirnya Perang Dunia Pertama ini berakhir? Memasuki tahun 1918, keterlibatan Jerman dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan Jerman mengalami yang namanya krisis secara besar-besaran, baik krisis sosial maupun krisis politik. Keterlibatan Jerman dalam Perang Dunia Pertama itu memicu protes di dalam negeri, sehingga keterlibatan Jerman memaksa Jerman itu harus menanggung beban negara yang sangat besar. Di satu sisi, Jerman tidak bisa menyerah begitu saja kepada Inggris. Karena apa? Karena Jerman ingin mempertahankan wilayah yang sudah didudukinya, baik itu di Belgia maupun di Prancis. Sedangkan bagi Rusia, keterlibatan mereka dalam Perang Dunia Pertama memicu protes yang sangat besar di dalam negeri. Para kelompok yang merasa bahwa Rusia tidak seharusnya ikut dalam Perang Dunia Pertama melancarkan sebuah revolusi besar-besaran yang terkenal sebagai revolusi Bolshevik. Perang Dunia Pertama berakhir ketika Jerman dengan berat hati harus menandatangani perjanjian Versailles di Prancis pada tahun 1918. Kekalahan Jerman pada tanggal 11 November 1918 memaksa Jerman untuk mengakui kekalahan dan menerima konsekuensi akibat kekalahan perang tersebut. Pada perjanjian Versailles, Jerman menjadi pihak yang sangat dirugikan. Karena apa? Konsekuensi akibat kekalahan perang bagi Jerman memaksa Jerman harus mengurangi jumlah pasukannya, dan juga Jerman harus menyerahkan Polandia kepada sekutu. Selain itu, bagi Rusia, kekalahan mereka pada Perang Dunia Pertama memaksa mereka harus menandatangani perjanjian Brest-Litovsk, yang mana pada saat itu Rusia berjanji tidak akan ikut serta lagi dalam perang yang akan terjadi beberapa tahun kemudian. Dan sekarang kita masuk pada bagian akhir, yaitu dampak Perang Dunia Pertama bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Dampak Perang Dunia Pertama bagi kehidupan sosial, jelas pada saat itu banyak terjadi korban jiwa yang jatuh, baik dari pihak Triple Entente maupun Triple Alliance. Selain itu, para bekas prajurit yang berperang dalam Perang Dunia Pertama itu mengalami gangguan kejiwaan, atau bahasa lainnya disebut sebagai shell shock. Shell shock ini adalah kejadian di mana tentara-tentara yang berperang pada Perang Dunia Pertama itu mengalami yang namanya depresi dan juga mengalami ketakutan karena mereka sering menerima serangan dari pihak musuh. Itulah mengapa banyak tentara yang setelah Perang Dunia Pertama, ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka mengalami yang namanya stres dan juga depresi, sehingga mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sekitar mereka. Selain itu, bagi sektor finansial, dampak Perang Dunia Pertama membawa bencana yang sangat besar. Beberapa tahun setelah Perang Dunia Pertama berakhir, pada tahun 1920 sampai 1930, terjadi yang namanya depresi besar-besaran atau Great Depression, yaitu situasi di mana perekonomian dunia menjadi terjun bebas akibat melemahnya mata uang dolar. Selanjutnya di bidang politik, Perang Dunia Pertama membawa dampak politik yang sangat besar, terutama bagi Jerman. Jerman di sini mengalami yang namanya gejolak sosial dan juga politik yang sangat besar. Jerman yang awalnya ketika Perang Dunia Pertama menjadi negara kekaisaran itu mengalami revolusi sosial dan memaksa mereka menjadi negara republik. Rusia mengalami juga yang namanya revolusi sosial dan juga politik. Rusia yang tadinya negara kekaisaran berubah menjadi negara komunis karena gerakan sosial yang dipimpin oleh Vladimir Lenin pada saat itu. Selain itu juga Turki Ottoman. Turki Ottoman di sini karena mereka kalah dalam Perang Dunia Pertama, itu memaksa Turki Ottoman akhirnya bubar, sehingga mereka negara-negara Turki Ottoman itu terpecah-pecah menjadi negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab yang kita kenal sekarang. Selain itu Austria-Hongaria, ini yang lebih parah. Austria-Hongaria setelah Perang Dunia Pertama itu negara Austria-Hongaria menjadi bubar karena apa? Masing-masing negara, seperti tadi sudah kita bahas, Austria-Hongaria itu kan negara multi etnis. Nah,
masing-masing etnis dalam Austria-Hungaria itu mencoba melepaskan diri atau merdeka dari Austria-Hungaria. Sehingga setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Austria-Hungaria kalah. Austria-Hungaria itu menjadi bubar dan menjadi terpecah menjadi beberapa negara seperti negara-negara Balkan, daerah Balkan yang kita kenal sekarang. Oke, kita lanjut. Seperti tadi sudah kita bahas, apabila ada teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa nuliskan kolom komentar di bawah pertanyaannya. Dan untuk menguji sampai sejauh mana teman-teman mengetahui materi tentang Perang Dunia Pertama ini, kita ada yang namanya kuis. Teman-teman sudah siap? Mari kita jawab soal-soal berikut. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Nah, soalnya mudah bukan? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, soal pertama adalah siapakah penerus tahta kerajaan Austria-Hungaria yang tewas tertembak oleh separatis Serbia? Apakah A. Wilhelm II? Apakah B. Franz Joseph? Apakah C. Nicholas II? Ataukah D. Franz Ferdinand? Baik, jawabannya akan kita bahas bersama-sama. Jika teman-teman menjawab A, jawabannya adalah salah, karena Wilhelm II adalah kaisar dari Jerman. Jika teman-teman menjawab B, Franz Joseph, jawabannya juga salah, karena Franz Joseph adalah kaisar Austria-Hungaria yang tidak terbunuh. Jika teman-teman menjawab C, Nicholas II, jawabannya juga salah, karena Nicholas II bukan kaisar Austria-Hungaria, tetapi adalah kaisar dari Rusia. Maka yang tepat jawabannya adalah D, Franz Ferdinand. Franz Ferdinand terbunuh oleh separatis Serbia yang bernama Gavrilo Princip di kota Sarajevo. Selanjutnya soal kedua. Pertanyaannya, di antara negara-negara di bawah ini, manakah yang bukan anggota dari Triple Alliance? Apakah A. Austria-Hungaria? Apakah B. Rusia? Apakah C. Jerman? Ataukah D. Turki Ottoman? Pembahasan jawabannya adalah, seperti kita ketahui bersama, Triple Alliance adalah gabungan negara-negara yang terdiri dari 3 negara, yaitu Austria-Hungaria, Jerman, dan juga Turki Ottoman. Maka jawaban dari soal kedua ini adalah Rusia, karena Rusia bukan merupakan anggota dari Triple Alliance, melainkan anggota dari Triple Entente. Selanjutnya soal ketiga, siapakah nama tokoh di samping? Apakah A. Wilhelm II? Apakah B. Gavrilo Princip? Apakah C. Nicholas II? Ataukah D. George kelima? Pembahasan jawabannya adalah, dari foto yang ada di samping tersebut, dapat diketahui tokoh yang ada pada foto tersebut bukan Wilhelm II, bukan Gavrilo Princip, dan bukan King George kelima. Foto yang terdapat pada samping soal tersebut adalah foto dari Nicholas II yang merupakan kaisar dari Rusia. Maka yang tepat jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, soal keempat. Tokoh di samping merupakan pemimpin Perang Dunia Pertama yang berasal dari negara. Apakah A. Inggris? Apakah B. Prancis? Apakah C. Belgia? Apakah D. Rusia? Pembahasan jawabannya sebagai berikut. Dari foto di samping, kita dapat mengetahui bahwa foto tersebut adalah foto dari tokoh pemimpin salah satu Perang Dunia Pertama, yaitu King George kelima. Maka, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Inggris, karena King George kelima berasal dari Inggris. Maka jawaban yang tepat adalah A. Soal kelima, soal terakhir. Di bawah ini, manakah yang merupakan nama perjanjian damai setelah Perang Dunia Pertama? Apakah A. Perjanjian San Francisco? Apakah B. Perjanjian Potsdam? Apakah C. Perjanjian Brest-Litovsk?
Apakah D. Konferensi Yalta? Pembahasan jawabannya. Perjanjian San Francisco bukan merupakan perjanjian damai setelah Perang Dunia Pertama, karena perjanjian San Francisco adalah perjanjian damai setelah Perang Dunia Kedua. Begitu pula dengan opsi jawaban B, yaitu perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam merupakan perjanjian damai setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan Konferensi Yalta juga bukan nama perjanjian damai setelah Perang Dunia Pertama. Maka jawaban yang tepat adalah C, yaitu Perjanjian Brest-Litov. Perjanjian Brest-Litov adalah perjanjian damai antara Kekaisaran Jerman dengan Kekaisaran Rusia. Nah, itu tadi materi Perang Dunia Pertama untuk episode kita di JJS hari ini. Buat teman-teman, moral story dari kisah kita pada hari ini adalah permusuhan dan perang tidak akan menyelesaikan konflik. Perdamaian dan juga kerukunan adalah hal yang harus kita jaga. Tetap semangat buat teman-teman semua dan tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja. Dari saya Muhammad Ridha Tantowi, sampai jumpa.